Halo Ibu Yunika dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi poster yang telah kami buat dan untuk materinya adalah tentang memori. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Dinda Hiliatun Nabilah, lalu saya sendiri Eri Fauzan, lalu Rinaldo Sutanto, lalu Serla Frasinska, dan Tiffany Damayanti. Saya akan menjelaskan mengenai definisi memori dan proses memori. Definisi memori merupakan suatu sistem aktif yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan berbagai macam informasi dari waktu ke waktu. Jadi, informasi masuk ke dalam otak dan disimpan dan dapat mengingat kembali atau digunakan kembali dalam waktu tertentu. Selanjutnya, proses memori ada 3, yaitu encoding, storage, dan retrieval. Encoding yaitu proses memasukkan informasi atau pesan ke dalam ingatan, membuat representasi mental dari sebuah informasi untuk bisa masuk ke dalam ingatan. Selanjutnya dibungkus dalam ingatan atau storage, proses penempatan informasi yang sudah melalui proses encoding disimpan dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Selanjutnya, retrieval atau proses mengembalikan informasi, proses untuk mendapatkan atau mengingat kembali informasi yang sudah disimpan baik dalam short term memory maupun dalam long term memory. Oke, selanjutnya kita ke 3 tahapan memori. Yang pertama ada sensory memory, yaitu ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan sementara yang dibawa oleh panca indera, atau proses awal yang menerima dan menyimpan informasi lingkungan yang dibentuk mentahnya untuk jangka waktu yang singkat dari beberapa hingga beberapa detik. Yang kedua ada short term memory, yaitu sistem memori yang memiliki kemampuan yang terbatas dan terlibat dalam proses mengingat suatu informasi untuk kurun waktu yang singkat, atau juga disebut memori kerja yang mengacu pada proses lain yang dapat menyimpan informasi dalam jumlah terbatas dan rata-rata hitungan waktunya adalah 7 hingga 30 detik. Dan yang ketiga ada long term memory, yaitu sistem memori yang menyimpan informasi tidak terbatas jumlahnya dalam jangka waktu yang sangat lama dan juga dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Selanjutnya, di sini ada 3 tahapan dalam memori, yaitu dari sensory input, yaitu informasi yang masuk ke dalam sensory memory. Jadi, proses maintenance rehearsal ini adalah bagaimana kita berpikir atau menempatkan informasi atau memori yang akan kita ingat dan apa yang kita tidak akan ingat. Selanjutnya dari short term memory ada tahap encoding untuk selanjutnya ke proses long term memory. Proses encoding adalah proses penyandian atau memasukkan memori ke dalam long term memory. Namun proses ini dibagi menjadi 2, ada proses yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan yang terakhir metode memorization atau metode pengingatan. Untuk metode ini terbagi menjadi 3. Yang pertama metode Loci, yaitu yang memanfaatkan kemampuan otak khususnya bagian hippocampus untuk menguatkan ingatan dengan konteks spasial. Nah, dengan metode ini kita mengasosiasikan hal yang ingin kita ingat dengan gambaran satu atau lebih tempat atau lokasi yang sudah kita kenal dengan baik. Metode ini mengasosiasikan objek tertentu dengan tempat-tempat tertentu. Untuk contoh metode Loci ini adalah gubuk Pak Tato terletak di kanan jalan setelah pohon deretan pisang, tepat sebelum hamparan kebun jagung. Dan yang kedua metode mnemonik. Untuk metode mnemonik ini juga memiliki beberapa teknik, salah satunya metode berkait.
Nah, metode berkait ini bekerja sesuai dengan asumsi bahwa pikiran tidak selalu berfokus pada satu hal. Untuk metode mnemonik ini juga terbagi menjadi berbagai ragam, yaitu acronyms, atau yang dimaksud acronyms adalah membuat kependekan atau singkatan dari suatu kelompok kata atau kalimat menjadi kata baru yang lebih mudah. Untuk contohnya itu ada PBB, ASEAN, PSSI, dan lain-lainnya. Lalu ada acrostics. Untuk acrostics ini yang dimaksud adalah penggunaan setiap huruf pertama atau suku kata pertama lalu menggabungkannya menjadi suatu kalimat. Untuk contoh acrostics ini ada Magic Hibiniu, lalu chunking atau pemotongan. Yang dimaksud chunking ini adalah metode untuk mempermudah mengingat angka atau bilangan dengan memotong dan mengkelompokkannya. Contoh 0813 1187 4307. Lalu ada rima dan lagu. Yang dimaksud rima dan lagu ini adalah warna, nada, dan lagu akan membantu memaksimalkan proses ingatan dan masuk ke dalam memori audio seseorang. Dan metode yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah metode PEG. Untuk metode PEG ini mengandalkan bunyi-bunyi huruf konsonan sebagai penanda suatu angka. Contoh, nomor PIN ATM kita adalah 1392. 1 sebagai T, 3 sebagai M, 9 sebagai P, dan 2 sebagai N. Itu berarti apabila disambungkan menjadi TMPN, kemudian TMPN diingat sebagai tampan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Semoga materi yang kami presentasikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih.